Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Bat Gaptek. Oke, jadi kali ini saya akan ngebahas tentang True Wireless Earbud dari Nakamichi Jepang yang namanya tuh My Music Hue Plus atau kodenya tuh NEPTW2 Plus ya, adalah tulisannya di bawah ya. Yang jelas belum sempurna, tapi overall ini adalah earphone all-rounder main di tengah-tengah atau cari aman yang bagus dan berkualitas di harga 1,8 jutaan. Kalau ya kemarin sempat ada diskon di official store Nakamichi Tokopedia, jadi harganya tuh sekitar 1,4 jutaan. Ya, nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi di bawah deh, buat update harga terbarunya. Oke? Nah, walau tadi saya bilang recommended, tapi sebelum kalian buru-buru beli, saya mau jabarin dulu beberapa catatan-catatan kecil yang saya kurang suka dari earphone besutan Nakamichi ini. Keluhan utama saya dari wireless earbuds ini tuh ya, sepele sih sebenarnya, tapi cukup penting. Itu saya nggak nemu gestur buat naikin dan nurunin volume di sini. Atau saya yang gaptek kali ya. Yang jelas sampai sekarang sih belum nemu lah. Di buku manualnya juga nggak ada. Jadi, earbud ini tuh nggak ada tombol sama sekali. Semua perintah dieksekusi via kontrol gestur. Tapi ya itu, buat naikin dan nurunin volumenya nggak nemu. Kalau kamu punya smartwatch sih nggak pusing ya, karena volumenya tuh bisa diatur dari sana. Tapi kalau nggak punya kan repot, harus ngeluarin HP dari kantong. Kemudian catatan kedua adalah, seperti kebanyakan earbud True Wireless di bawah 2 juta lainnya, Nakamichi My Music Hue Plus ini belum punya teknologi aptX buat meminimalisir latency. Tapi mungkin berkat udah pakai teknologi Bluetooth 5.0 terbaru kali ya, yang punya rate transmisi yang lebih cepat. Jadi kalau buat nonton video atau streaming YouTube sih, delay antara gerakan bibir dan suara yang kita dengar nyaris nggak terasa. Tapi kalau dipakai buat main PUBG, belum saya rekomen, karena delaynya tuh kerasa banget, jadi malah bingung, step musuhnya tuh dari arah mana gitu. Ya, udah sih, catatan utamanya hanya dua itu aja. Ya, walau masih ada catatan-catatan minor sih, kayak di beberapa headset mahal tuh biasanya dilengkapi sama aplikasi khusus yang bisa kita download dari Play Store. Nah, di sini saya nggak nemu. Terus rumah tempat parkir earphone ini tuh belum bisa dipamerin, karena kebuat dari plastik biasa kayak gini aja, finishingnya tuh ya masih mentah lah. Bukan dari aluminium, fabrik, atau bahkan kulit kayak earbuds yang lebih mahal pastinya. Tapi yang penting tetap fungsional kok, karena masukinnya tuh gampang banget, pakai magnet, jadi langsung klop gitu. Dan lubang earbud yang kanan atau yang kiri tuh sama aja, jadi kalau kebalik-kebalik juga nggak akan jadi masalah. Plus, diklaim ngecharge-nya tuh udah cepet di sini. Disimpan dalam case-nya 5 menit aja, kita bisa lanjut dengerin musik sampai 1,5 jam ke depan. Jadi udah fast charging lah ceritanya. Ukurannya juga masih sangat pocketable, jadi nggak usah disimpan dalam tas. Dan ini tuh sangat penting menurut saya, karena kadang-kadang pas kita lagi dengerin musik nih, tiba-tiba ada gangguan atau situasi yang mengharuskan kita ngelepas dan nyimpen dulu earbudnya sebentar. Nah, kalau case-nya kecil dan nyaman buat disimpan di saku kan gampang ya, tinggal pluk, udah aman. Nah, kalau di tas, ya repot. Nah, kalau di awal tadi saya sempat ngomong Nakamichi Hue Plus ini cari aman atau main di tengah-tengah atau ya istilahnya all-rounder, itu karena ada sebab-sebabnya. Sebab yang pertama karena kalau biasanya ada segmen True Wireless Earbud Casual dan ada juga segmen Earbud Sport, nah menurut saya Nakamichi Hue Plus ini bisa masuk ke dua-duanya. Dari desainnya tuh kelihatan buat segmen earbud casual masuk karena ada aksen chrome gelapnya yang cukup sukses bikin earbud ini kelihatan mewah. Tapi buat sport juga masih masuk karena aksennya tuh tetap kalem gitu lah, nggak kinclong buricak burinong yang terlalu berlebihan. Buricak burinong apaan tuh? Dan walaupun nggak punya wingtip, earbud ini tuh hampir mustahil lepas dengan sendirinya. Bahkan longgar aja enggak. Mau goyang-goyangin kepala kayak gimana juga, tetap aja mantap nempel di telinga saya. Tapi ini telinga saya ya. Kalau telinga kamu lebih kecil atau lebih besar, ya silahkan ganti silikonnya sama yang lebih sesuai. Jadi aman kalau kita ketiduran di kereta, di pesawat, atau di mobil travel misalnya. Saya jamin pas bangun earbuds-nya tuh masih mantap nempel di telinga kamu. Nggak akan hilang, ngegorolong entah kemana. Saking amannya, saya pede pakai earbuds ini tuh sambil naik motor. Karena kalau nggak pede, sekalinya jatuh tuh bisa nyemplung entah kemana, atau digeles sama mobil di belakang misalnya. Di bawah tidur juga masih enak lah, nggak kerasa terlalu ngeganjal gitu lah. Jadi di sisi keamanan dan kenyamanan, ini udah top lah.
Terus kalau biasanya earbud casual tuh punya rating IPX ala kadarnya, kayak misalnya Sennheiser Momentum yang harganya sampai 5 juta rupiah, tapi hanya punya rating IPX4 yang cuman tahan percikan air. Nah, Nakamichi True Wireless Hue Plus ini udah punya rating IPX5. Yang artinya tahan walau disemprot sama air bertekanan tinggi dari semua sudut selama at least 15 menit. Ya, walau belum bisa dicemplungin atau dibawa berenang ya. Jadi jelas ya, desain earbuds Nakamichi ini dibawa casual tetap kelihatan keren, dibawa olahraga juga aman. Kemudian yang cari aman ternyata bukan hanya desainnya aja, tapi juga suaranya. Karena bassnya tuh mantap, empuk gitulah, tapi nggak sampai terdengar artifisial. Jadi kalau kamu bass head, ini tuh kurang cocok menurut saya. Detail suaranya tuh dapet, clarity-nya juga oke banget. Ya, overall suaranya nggak bakal mengecewakan lah untuk kelas harganya. Tapi kalau dibilang luar biasa juga ya enggak. Jadi ya itu, tuningan suaranya tuh cari aman tapi udah terdengar berkelas. Nah, satu lagi keunggulan utama dari earbuds ini adalah daya tahan baterainya yang signifikan di atas rata-rata. Jadi kalau earbuds True Wireless lain tuh rata-rata bisa dengerin musik sampai 3 jam, 4 jam, atau 5 jam. Ya, 5 jam juga jarang sih sebenarnya. Nah, di sini kamu bisa dengerin musik sampai nonstop 8 jam. Nah, setelah 8 jam, terus habis nih baterainya, tinggal masukin aja ke case-nya. Dan dia bisa nge-charge ulang full earbuds ini sampai 2,5 kali. Jadi 8 jam, tambah 8 jam, tambah 4 jam. Jadi total earbuds ini bisa dipakai dengerin musik tanpa harus di-charge ke colokan listrik sampai 20 jam. So, bisa dipakai umroh bolak-balik nih earbuds. Jadi, kalau saya harus menyebutkan satu kata aja yang bisa menggambarkan earbuds ini secara keseluruhan, saya bakal pilih kata fleksibel. Karena selain buat dipakai main game kayak PUBG misalnya, yang kurang saya rekomendasikan memang karena delay-nya kerasa, earbuds ini tuh udah cocok buat dipakai untuk berbagai aktivitas lainnya. Dibawa traveling bisa, dibawa nge-gym atau jogging juga aman, dibawa nongkrong juga tetap kelihatan keren desainnya. Jadi buat kamu yang butuh True Wireless Earbud yang serba pantas di range harga 1,5 sampai 2 jutaan, Nakamichi True Wireless ini sangat patut buat dipertimbangkan. Oke, thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.